kasih pada MPP Pandeglang. Kami dari DPM PTSP Kabupaten Lebak sengaja untuk studi tiru MPP Pandeglang, dan alhamdulillah kesan kami bahwa MPP Pandeglang luar biasa. Banyak sekali masyarakat yang terbantu dalam proses untuk pelayanan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Terima kasih atas kesediaan dari Kepala DPM PTSP Pandeglang khususnya yang telah menerima kami dalam studi tiru ke MPP Pandeglang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Ada Ibu Ida. Perasaan kita pernah bekerja sama dulu di Setda ya. Iya benar. Beliau ini pernah menjadi Asda 1, Asda 3. Asda 3 ya. Sudah berapa lama sih jadi kepala perizinan nih Bu, DPM PTSP? Saya tuh masuk ke DPM PTSP sekitar tahun Agustus 2018. Jadi sudah 5 tahun. Tadi saya berkeliling-keliling ya, ditemani juga sama Pak Erik tadi. Ternyata pelayanannya cukup lumayan banyak ya Bu ya? Banyak alhamdulillah. Ini didirikannya dulu tanggal berapa sih? Jadi ini mulai diresmikannya. Diresmikannya ya. Itu tanggal 31 Agustus 2020. Oh, 2 tahun, sudah 2 tahun ya? 2 tahun, nanti kita ulang tahun di tanggal 31. Oh, bentar lagi ulang tahun nih ya? Nggak berasa. Iya, bener 2 tahun lagi aja. Lucu-lucunya 2 tahun lagi. Bener. Terus, kalau nggak salah waktu itu, wah ada menteri segala ya Pak Erik ya? Iya. Pak Menteri almarhum ya, Menpan Almarhum, RB ya. Nah, kenapa sih harus ada MPP atau Mall Pelayanan Publik? Memang selain MPP itu menjadi MPP yang pertama di Banten kan waktu itu? Ya, Kenapa di Pandeglang itu, apa Bu Ida itu kayaknya ditugasin di sini memang targetnya itu ya? Waktu ya, itu? Jadi DPM PTSP itu adalah salah satu dinas yang melakukan layanan publik. Nah, pada tahun 2017 itu keluar yang namanya peraturan Kemenpan RB ya, Kemenpan RB 23 nomor 23 tahun 2017. Bahwa di sana untuk memberikan layanan yang baik itu harus ada MPP. Nah, pada saat tahun 2019 kalau tidak salah, Ibu Bupati itu melakukan studi tiru ke Banyuwangi. Oke. Nah, di sana sudah ada MPP. Bupati langsung pada saat itu, saya ingin ada MPP Bu Ida. Awalnya itu ya, sejak. Siap. Saya harus siap dong. Iya. Siap. Akan saya coba untuk MPP. Oke, di challenge oleh Bupati. Iya. Waktu itu oleh Ibu 2019. Waktu itu diberi waktu. Ini kan dari kantor lama ya? Ya. Kantor Bupati lama ya? Ya. Berapa lama diberi waktu? Jadi pada saat itu beliau bilang gini, Wida 2020 April 1 April 2020 kasih hadiah saya MPP. Wah, jadi hanya 1 tahun waktu itu? Iya. Nah, pada saat itu begitu beliau ngomong itu langsung kita bergerak, langsung kita ke Kemenpan RB. Di sana menyatakan bahwa kami Kabupaten Pandeglang ingin
ada MPP. Waktu itu responnya masih kurang inilah beliau di sana. Di Menpannya. Di Kemenpan. Padahal pada saat itu saya sudah bawa tim di bawah pimpinan Bu Asda II. Itu sudah bawa Pak Yahya waktu itu ya dari Kominfo. Terus PUPR juga. Nah, mereka oke Bu Ida, nanti kita coba. Silahkan. Ya. Begitu itu kita datang lagi ke sana. Bahwa pimpinan kami ingin segera MPP ini bisa dilaksanakan. Nah, untuk adanya MPP, Kementerian PAN itu harus mengeluarkan keputusan tentang penetapan lokasi. Oke. Nah, pada saat yang kunjungan kedua ke sana, ternyata kita sudah diberikan keputusan dari Kemenpan bahwa Pandeglang ditetapkan sebagai pengelola MPP. Nah, jadi Agustus itu ya, Agustus kalau tidak salah, kita sudah start. Terus 2019 itu di perubahan anggaran. Jadi anggaran itu ada perubahan anggaran dan kita pada saat itu untuk gedung akhirnya diputuskan oleh Ibu di sini. Padahal di sini ada 4 OPD. Oh, waktu itu demi MPP ya? Demi MPP. Nah, di situ saya cerita boleh ya? Boleh. Ya. Jadi setelah itu di perubahan anggaran maka dianggarkan. Jadi awal kita buat DD dulu kayak gitu kan. Nah, di awal pembentukan MPP ini kerja kita adalah kerja tim. Dari berbagai OPD itu? Dari berbagai OPD. Jadi ada 4 Pokja istilahnya Pokja. Ada 4 Pokja regulasi. Itu oleh? Itu bagian hukum dan organisasi. Lalu? Terus Pokja Sapras, PUPR. Termasuk Diskom ya pada saat itu. Terus Pokja terkait dengan SDM. 3 Pak? 4 sih? 3 ya, sama SDM. Jadi ada 3 Pokja dan itu yang menjadikan MPP ini cepat bisa selesai. Karena tiap minggu kita rapat. Karena memang dipepet oleh waktu yang hanya 1 tahun. Target itu hanya 1 tahun. 1 tahun ya. Dan sedang kita jalan, mau masuk ke 2020, ternyata ada COVID. Itu yang seketika langsung pusing gitu ya. COVID mana 1 April. Sementara barang yang dipesan dengan COVID ini kan agak susah terhambat. Akhirnya mohon izin ke Ibu Bupati, Bu sepertinya 1 April tidak bisa. Jadi mundur ya. Mundur ke Agustus karena memang bahan-bahan di sini belum semuanya jadi. Pembatasan itu juga ya, aktivitas ya kan ya waktu itu. Iya, semua kan kita WFH. Betul. Itu jadi ada harusnya 1 April. Harusnya 1 April karena memang ada itu dunia ya, bukan Pandeglang. Tapi berarti kan ada space waktu lagi dong untuk prepare-nya lebih baik lagi. Ada sisi positifnya juga. Persiapan lebih matang. Memberikan kesempatan untuk kita lebih untuk matang lagi ya. Dan kebetulan pada tanggal 31 langsung Menpannya ya. Iya. Kalau tanggal 1 belum tentu itu datang, Bu. Iya. Allah selalu memiliki rencana lain, Bu ya. Beliau mau datang ke sini meresmikan pada tanggal 31 Agustus 2020. Itu beliau datang ke sini dan meresmikan pada masih kondisi Covid ya. Beliau mau datang kita, itu juga satu berkah buat kita. Betul. Dan diresmikanlah MPP ini, MPP yang pertama di Banten dan yang pertama di Banten dan ke-27 se-Indonesia. Wow, waduh cukup membanggakan untuk kami sebagai warga tentunya, Bu ya. Nah, jadi sejarah yang memang yang cukup singkat ya pembangunannya itu ya, tapi menghasilkan pelayanan yang saya tanya beberapa orang masyarakat yang betul hadir di kantor ternyata wah tempatnya enak, katanya kayak main ke mall aja gitu. Memang cuman nggak ada baju-baju aja di sini. Tapi kan Bu, kalau ada beberapa ini pilot projectnya waktu itu kemana? MPP yang ini gitu, MPP kita ini kan ada juga di Bogor mah kan? Ya. Jadi pada saat itu setelah kita komunikasi dengan Kemenpan, saya diarahkan untuk bisa studi tiru ke Kota Bogor. Karena pada saat itu Kota Bogor itu
yang menurut Kemenpan itu adalah yang bagus untuk Oke. kita bisa kunjungi, termasuk juga Banyumas. Banyumas. Oke, berarti dari Banyuwangi ke Bogor dan Banyumas. Ya. Terakhir Sumedang. Sumedang. Oh, udah berarti 4 ya? Iya. 4 Jadi studi tiru ya. Kita lakukan studi tiru seperti apa. Setelah itu kita modifikasi lagi yang ada di MPP. Jadi di sana bagusnya ini kita ambil. Oh, di sana bagusnya ini kita ambil. Seperti itu. Oke. Ya. Dan saat peresmian itu MPP hingga saat ini sudah bertambah atau tadi kita udah ngobrol juga ya? Iya. Ada 26 kontak kan. Awalnya Awalnya 23. memungkinkan nggak Bu? Ya. Ada kontor-kontor lagi? Oh, mungkin. Karena rencananya kami akan bongkar yang sebelah Sayap kanan nih. Bu. sayap kanan itu masih ada space ke belakang. Mungkin Oke. ada 5 lagi lah, 5 konter bisa. Dan sekarang ini posisi konter itu sudah 26. 26 kontor ya tadi itu. 26 konter dengan layanan 1.170 layanan. Wow, 1000 Ya. Tapi memang kalau saya lihat tadi ya masyarakat juga kayaknya nyaman, enak ya. Alhamdulillah. Iya betul seperti itu. Dan menurut Satu lagi. apa Bu? Nanti mungkin minggu ini atau minggu depan pengadilan negeri masuk juga. Pengadilan negeri. Iya. Itu rencana buat apa? Pengadilan melayani apa gitu? Ada beberapa Infonya? layanan ya. Ada beberapa layanan sih. Sidang bisa nanti di tempat Enggak, kita? mungkin. Ada pelayanan lain ya? Situasional mungkin lihat kondisi tempat juga kan. Oke. Tapi saya tadi lihat ada kejaksaan juga loh Ya, itu. ada. Betul. Mungkin membayar tilang, tindak Iya. pidana tilang itu di situ ya. Paheru, Oke. ya, betul. Jadi ngambilnya di sini juga, setelah itu dia bisa bayarnya di pos sebelah kan. Sebelahnya. Oke. Jadi semua kegiatan yang ada harus berbayar di sini kita sudah ada tempatnya. Ada Oke. BRI, ada Ya. BJB, ada Bank Banten, Bank Banten. ada kantor pos. Oke. Terkait dengan pegawainya sendiri Bu, tadi saya lihat ada yang pakai seragam PNS Iya. seperti ini, tapi ada juga yang rapi. Nah itu pegawai kita apa honorer atau bagaimana Bu? Yang ini, yang tadi yang pakai CS tuh Bu, yang kayak Oh, gitu-gitu ya. ya. Itu. Ya, itu kalau Ada satpamnya loh gitu. Kalau satpam dengan CS itu kami. Oh, Kami yang mengelola itu. Ya, itu rekrutmen dari outsourcing ya. outsourcing Pihak oleh ketiga. pihak ketiga ya. Ya, jadi tidak kita, tapi kita serahkan ke pihak ketiga mana yang bagus. Jadi- yang untuk satpam itu biasanya kita pakainya adalah yang biasa mereka menghandle terkait dengan security yang ada di bank seperti itu. Jadi memang orang-orang yang Jadi benar-benar ingin memberikan pelayanan seperti Iya. layaknya mall itulah seperti Iya. itu ya. Oke, dan menurut Ibu sendiri progres tiap harinya gitu ya, kunjungan masyarakat juga makin banyak ya. ya sekarang ini per hari itu kapasitas kita 500 ya. Iya. Kapasitas kita 500 orang. Nah, setiap harinya itu bisa sampai 300. Oh, hampir 300 Hampir orang per hari. hampir sampai 500 waktu itu ya. hampir memenuhi kuotanya, Bang. Iya. 500 ya. Karena semua pelayanan ada sih di sini ya. Ya, alhamdulillah. Ya, saya nyari yang nggak ada apa gitu, ternyata hampir semua. Bahkan tadi saya lihat ada yang BNN. Ya. Kata saya BNN buat apa gitu ya. Ternyata memang semua jenis pelayanan ada di sini ya. Dan pelayanan prima saat ini menjadi fokus setiap kabupaten. Apakah MPP sebagai solusi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat? Oh iya, itu adalah salah satu solusi. Karena apa? Tadi disampaikan Ya. dari awal, tadi kita sudah lihat ya, Ya. keliling ya, Ya. bahwa semua layanan, hampir semua layanan Ya. ini ada di kita. Betul. Nah, ini adalah solusi yang baik, solusi yang yang memang masyarakat menginginkan seperti ini. Iya. Bahwa semua layanan tidak usah tawaf ke Ke kalau se- dulu kan tawaf ya, misalnya butuh Puter gitu ya. kemana gitu, Iya. ke dinas mana. Misalkan seperti saya itu. mau melamar pekerjaan, butuh kartu kuning, Iya. lari Kesana ke dulu, kesana. di Snaker. Iya. Tapi sekarang semua ada di Semua ada di sini. Itu yang memang diharapkan oleh pemerintah. Nah, Kabupaten Pandeglang memberikan layanan yang terbaik, bahwa pemerintah itu hadir di tengah-tengah masyarakat. sini. Iya. Dan itu yang kami lakukan di sini. MPP ini sendiri juga di mana mereka yang sudah melakukan layanan itu kita minta survei ya. Ya. Survei kepuasan. Ya, SKM.
Dan SKM itu mereka bisa ngisi langsung di situ, termasuk di dalamnya ada saran. Kalau misalnya dia baru dari Capil misalnya, pelayanan jutek gitu. Oh, Itu ada, oke. itu langsung kita tindak lanjuti. Langsung. Iya. Minimal si penjaga counternya Iya. di rotasi Iya, seperti itu ya. itu kita sampaikan ke pimpinannya bahwa ini ada satu seperti ini. Iya, Nah, iya. di samping itu juga kita sebagai pilot project ya, Ya, pilot project. pilot project SKM Hmm. dari Kemenpan RB. Oke. Wah, Gitu. cukup luar biasa Karena sekali. ini SKM kita itu adalah yang real time. Jadi kalau misalnya Bupati ini butuh nih, Ya, ya. butuh apa SKM, Ya. saya pengen lihat sih layannya seperti apa. Oke. Itu bisa dilihat. Mau per hari, per minggu, per bulan, kayak gitu. Baik, luar biasa sekali. Selain ini nanti ke depan, apakah akan seperti ini aja ya, atau mungkin Ibu ada terobosan lain lagi nih di Iya. MPP? Jadi kita sudah Mempersiapkan lagi. ya, karena kami di sini inovasi terus jalan. Ya. Yang kemarin kita sudah ada MOD, jadi mungkin ketemu ya. Yang tadi Mas, Pak Adi yang pakai jas. Oh, oke, penanggung jawab harian lah ya, Iya. gitu ya. Oke. Manager on duty. Manager on duty. Ya, jadi dia bisa koordinatornya adalah Pak Erik. Hmm. Pak Erik ini sebagai koordinator manager on duty. Jadi semua permasalahan mulai dari yang kecil Ya. sampai permasalahan yang ada itu bisa mereka handle. Hmm. Tapi kalau misalnya mereka tidak bisa handle ke Pak Erik, kalau Pak Erik juga nggak bisa, langsung ke saya sebagai Oke. pengelola Pengelola langsung, MPP ya. iya. Jadi seperti itu. Itu adalah salah satu terobosan atau inovasi kita di tahun kemarin ya. 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 Tahun 2021 Iya. itu kita sudah ada MOD. Oke. Nah, ke depan itu saya itu ingin Ya. ada yang namanya MPP mobile MPP mobile. Iya. Jadi ke berjalan-jalan gitu. dan jalan. karena Berarti ada mobilnya ya nanti ya disiapkan. inginnya satu itu. Hmm. Yang kedua adalah di daerah Tanjung Lesung kita akan coba membuat MPP mini, karena kan untuk mengkanter teman-teman yang masyarakat yang ada di daerah selatan. Wow, Seperti itu. rencananya luar biasa sekali. Nanti Supaya semua bisa. semua pelayanan bisa terlayani Iya. dengan cepat ya, Iya. yang diinginkan Ibu Bupati itu sendiri. Iya betul, itu adalah Baik, keinginan beliau. baik Ibu. Terakhir Bu ya, Iya. karena memang terakhir juga mungkin nanti ngobrol ya, karena di tahun ini ya Iya. Ibu Ida mungkin apa ya, Ya, retired ya. Kalau bahasa, Purna. iya mungkin dengan adanya MPP ini kan menjadi suatu kebanggaan juga untuk Pandeglang dan Iya, karena ini proyek strategis kabupaten. Iya. Ibu Bupati. bagi diri Ibu sendiri dalam perjalanan karir ini MPP seberapa maknanya ini gitu. MPP ini adalah satu challenge yang diberikan oleh Ibu Bupati Iya. yang hambatannya banyak sekali. Oh, Saya kalau udah ngomong MPP ini merinding gitu ya. Karena Iya, memang kita olah sedemikian supaya MPP ini bagus, dan ini yang paling berkesan Iya. selama saya perjalanan karir Sebagai saya pegawai. bisa semua mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk MPP, Iya. dan hasilnya bisa dilihat. Dan MPP ini sudah 2 kali mendapat penghargaan sebagai pelayanan prima dari Kementerian Pan RB dengan nilai A. Dengan nilai A. Iya. Dan itu hanya 40 apa 50 kabupaten kota ya. Yang dapat seperti itu. Jadi iya. makin aja gitu Iya. ya. Dan tahun ini mudah-mudahan tahun ini juga penilaiannya bagus juga. Jadi kalau tahun ini dapat juga kita penghargaan dari Kemenpan. Yang ketiga mungkin itu juga satu kebanggaan buat saya. Iya. Di akhir masa bakti saya. Betul. Mudah-mudahan ini kita dapat lagi sebagai pelayanan prima Ya. dengan kategori A. Dan juga ombudsman. Ombudsman kita juga zonanya hijau. Wah, Nilai berarti hijau. sangat disenangi oleh masyarakat dong ya. Iya. Kalau ombudsman kan sifatnya tentang pelayanan ya, Iya. dan juga komplain pelanggan lah gitu. Iya. Minim komplain berarti. Minim. Wow, luar biasa. Jadi ada beberapa yang ombudsman tanyakan kepada pelanggan Ya. khususnya,
dan mereka jawabannya mungkin ya, karena kita nggak tahu. Ya. Ternyata kita dapat nilainya di zona hijau. Oke. Ya 90 kalau tidak salah. Iya, iya. Dan memang selain tadi yang membuat Ibu ini kan sebuah kebanggaan, tentunya juga teamwork dari Oh jelas DPMP itu TSP sendiri tuh ya, tim ya. tanpa adanya kerjasama dari Iya. kami dan tentunya komitmen itu paling penting. Komitmennya. Komitmen mulai dari pimpinan Ya. Ibu Bupati, Betul. dari DPR juga, dari kepala OPD, Ya. dan juga dari teman-teman kami yang ada di sini, sampai staff, sampai OB semua itu berkomitmen bahwa MPP itu harus ada. Oke. Sekecil apapun mereka memberikan tenaga pikirannya untuk MPP, itu adalah kerja kami Iya, semua. iya. Tanpa mereka MPP mungkin Betul, tidak betul, ada. betul. Seperti itu. Atau mungkin nanti setelah Purna Ibu ya akan ini kan akan terus hadir di dalam ruang sejarah hati Ibu sendiri ya. Atau mungkin berpesan kepada nanti sebagai pengelola kelanjutannya tentang MPP, jangan sampai tentunya MPP mundur ya, bagaimana Bu seperti itu? Insya Allah siapapun penggantinya nanti di sini pengelolaannya, saya sudah siapkan pasukan saya ya. Ya, menyokong dia gitu ya. Sudah ready. Siapapun pimpinannya pasti akan bagus dan mungkin inovasi akan lebih banyak lagi ke depan. Yang penting adalah komitmen. Itu kuncinya adalah itu. Ya, karena memang MPP ini dibangun dengan susah payah Iya. dan harus kita pertahankan bersama-sama. Bu. Betul sekali. Luar biasa sekali Bu Ida, terima kasih Sama-sama. waktunya. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu Bu. Amin. Ya. Mengakhiri masa Purna ini dengan selamat ya. Dan tentunya kita semua berbangga sebagai warga masyarakat, berbangga hati dengan adanya Mall Pelayanan Publik ini. Terima kasih Ibu, Pak Erik waktunya. Akhirnya kita harus berpisah dulu warga Pandeglang, dan itu tadi kita sudah keliling dan ngobrol langsung dengan Kepala DPMP TSP Kabupaten Pandeglang, Ibu Haja Ida Novaida, dan Pak Erik selaku penanggung jawab MPP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.